Kemudian ketika dia sudah menjadi sebuah produk, dia juga harus memiliki manfaat yang halal. Jadi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang diperbolehkan. Walaupun zatnya itu halal, tapi kalau manfaatnya itu haram, jadi haram juga. Dan otomatis ini bukan perusahaan yang memiliki kultur Islami. Ya. Ada juga bisa kita anggap sebagai salah satu parameter, yaitu manakala perusahaan tersebut dimiliki oleh Muslim. Kalau pemegang sahamnya ada banyak, ya mayoritasnya harus Muslim lah. Baru dia bisa dikatakan memiliki kultur yang Islami. Karena logikanya, kalau yang punya itu bukan Muslim, maka yang mengatur perusahaan ini juga tentunya tidak bisa dipastikan dia akan terikat dengan aturan-aturan Islam. Karena yang mengangkat direktur atau CEO adalah para komisaris, dan kalau mayoritasnya itu tidak care terhadap Islam, bagaimana dia akan mengangkat CEO yang Muslim, dan ini akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang diterapkan oleh perusahaan itu. Jadi kalau mayoritasnya Muslim, maka insya Allah ini bisa mengakibatkan terpilihnya direktur yang Muslim, dan ini juga akan melahirkan aturan-aturan yang bisa diharapkan sesuai dengan aturan Islam. Paling tidak kalau tidak semuanya Muslim, maka mayoritasnya Muslim. Dan bisa juga kita tarik atau kita turunkan lagi, karyawan-karyawannya juga didominasi oleh kaum muslimin jika tidak seluruhnya Muslim. Karena kita akan kesulitan untuk menerapkan hukum Islam, aturan Islam, ya, seperti cara berpakaian yang Islami sebagai contoh sederhananya, kalau mereka bukan Muslimin. Ya, kita juga akan kesulitan untuk menerapkan syiar Islam seperti misalnya pelaksanaan sholat berjamaah, ya, kalau mereka sendiri tidak terikat dengan kewajiban sholat. Jadi pemiliknya Muslim, minimal mayoritas, karyawan-karyawannya juga Muslimin, minimalnya mayoritas mereka Muslim, dan menerapkan akad-akad yang halal, yang syar'i, baik kepada customernya, kepada karyawannya, atau kepada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan ini. Ya, ketika dia menjual misalnya suatu produk, ya akad jual belinya harus sesuai dengan syariat. Ketika dia mengadakan kontrak kerja dengan karyawannya, maka itu juga harus sesuai dengan syariat, ya. Tidak boleh ada kezaliman di situ, atau tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya tidak jelas. Walhasil akad-akadnya harus diverifikasi, dicocokkan dengan aturan-aturan syar'i. Kemudian ketika kita saksikan perusahaan ini misalnya, maka kita akan menemukan nuansa Islami. Nuansa Islami ini tentunya seperti cara berpakaian karyawannya, terutama yang wanita. Kalau yang laki-laki jarang yang berpakaian tidak syar'i. Ya. Yang biasanya kita temukan itu pakaian tidak syar'inya dipakai oleh wanita. Ya, seperti tidak menutup aurat atau pakaiannya ketat. Ya. Kalau dia memiliki kultur Islami, tentunya tidak akan menerapkan cara berpakaian seperti itu.